Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Samuel Pangestu. Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Baik, dan saya selalu dalam Tuhan. Amin, penuh dengan sukacita ya Romo. Iya, Paskah juga. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Samuel. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas segala karunia yang Kau berikan pada kami, terutama Engkau memberikan karunia Yesus Kristus yang bangkit dan Roh Kudus yang akan dicurahkan pada kami pada hari Pentakosta. Biarlah kenangan itu, biarlah peristiwa pengalaman iman itu sungguh-sungguh menguatkan kami, membangkitkan kami dari kematian kami, membangkitkan kami dari keputusasaan dan banyak hal yang kurang baik dalam diri kami sehingga kami tetap menjadi manusia baru karena diperbarui oleh karya penebusan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib dan akhirnya bangkit. Bapa, berkatilah kami semua yang hendak merenungkan firman-Mu agar kami sungguh-sungguh Kau kuat dan Kau teguhkan, Kau curahkan Roh Kudus agar kami mampu untuk memahami, menerima dan menjalankan apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat di dunia ini melalui firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah ketiga. Marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 33. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan,
bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannyalah apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 17 sampai dengan 21. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Haleluya, haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita telah mendengarkan bacaan-bacaan liturgi untuk hari ini. Marilah sekarang kita mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Samuel. Romo Samuel, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Saya ingin memilih tema dia supaya temanya kita mau ngomong apa gitu ya. Saya pilih hidupku bahagia bersukacita karena telah berjumpa dengan Tuhan. Hidupku bahagia dan bersukacita karena telah berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak salah ya, umat Katolik diajak selama masa Prapaskah itu untuk sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, semakin mengenal dirinya,
semakin mengenal sesamanya itu melalui doa, pantang puasa, dan sedekah amal kasih itu. Semoga kita nggak lupa itu setelah masa Prapaskah. Kita tetap menjalankan itu. Semoga semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal diriku, dan semakin mengenal sesamaku. Dengan demikian kita beribadah dengan benar dan juga menerapkan atau mewujud nyatakan iman kita dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menjadi catatan kritis kita ya, supaya benar-benar ada buahnya itu. Nanti kita merasa, kalau sudah merasa Paskah selesai, ini kan minggu ketiga ya, sudah selesai. Selesai juga tuh semuanya itu. Kebangkitan Yesus selesai juga. Karya penebusan Yesus Kristus juga selesai juga. Jangan lupa melalui karya penebusan Yesus Kristus, hari raya Paskah kita sungguh-sungguh merayakan kita dibebaskan ya dari hamba dosa menjadi putra-putri Allah, menjadi manusia baru. Itulah buah dari karya penebusan Yesus Kristus itu, yang wafat di kayu salib akhirnya bangkit pada hari ketiga yang kita rayakan. Sekarang masih masa Paskah kan? Ya, kita mau masuki minggu Paskah ketiga ya Romo tapi ya. Mau nggak mau tapi harus diingat terus tuh. Kadang-kadang umat Katolik tuh ada imannya musiman. Musim ini selesai, Paskah selesai, Prapaskah selesai itu. Tidak. Tapi kita selalu ada rangkaian-rangkaian harus kita tuntaskan dan kita implementasikan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Supaya semangat kebangkitan atau ya apapun yang pembaruan ini terjadi, transformasi diri kita tetap berlanjut terus sampai ada perwujudan iman kita. Sehingga kita menjadi bahagia, ya bersukacita karena berjumpa dengan Yesus. Tenanan berjumpa, artinya sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Karena yang Yesus sudah sungguh-sungguh bisa kita temui, kita jumpai. Terutama dia telah menebus kita menjadi putra-putri Allah itu. Ya, jangan sampai pada masa Prapaskah kita telah melakukan segala sesuatu yang baik dan setelah Paskah selesai semuanya juga selesai gitu ya Romo ya. Tapi Yesus nggak pernah selesai. Ya, itulah dia. Dan terus menerus dia tahu bahwa murid-muridnya tuh nggak paham dengan itu, jadi nggak yang langsung pengajaran dan sebagainya, pendampingan dan sebagainya selama ini nggak selesai. Ya artinya tidak tuntas atau langsung sempurna, tidak. Yesus tahu itu siapa kita. Oleh karena itu butuh karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib sehingga kita sungguh-sungguh dibukakan mata pintu hati kita dan supaya melalui pertobatan dan sebagainya kita menjadi manusia baru itu. Ya sehingga semuanya dibukakan melek. Nah, tapi nyatanya kalau kita lihat ya, kita diajak sebenarnya oleh penginjil Lukas untuk ikut serta dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu. Jadi di Kleopas dan satu orang itu berarti kita ya, dianggap misalnya ya Bu Lili dan saya gitu ya, salah satu siapa yang ikut dari Kleopas mukanya murung karena keinginannya nggak tercapai atau cita-citanya nggak terwujud atau apapun harapannya nggak terwujud. Jadi ada suatu kekecewaan gitu. Ya kekecewaan dan sebagainya itu tapi menurut saya itu yang menghalangi mereka tidak bisa melihat Yesus yang bangkit itu. Jadi ada kekecewaan, keputusasaan, cita-cita nggak sesuai dengan keinginannya atau apapun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, itu kan seperti itu. Yesus kan dianggap kok Mesias mati di kayu salib sih, ya gitu ya. Katanya mau menyelamatkan manusia. Iya, gitu ya, manusia itu bagi orang murid-murid Yesus pada saat itu ya benarnya dia punya pengharapan bahwa Yesus mesianis politik yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan sebagainya. Itu kalau gambaran seperti itu ada. Jadi gambaran siapa Yesus itu sesungguhnya juga mempengaruhi cara dia beriman, cara dia juga percaya, cara juga dalam sikap hidupnya, sehingga yang terjadi adalah mendung ya, jadi hidupnya mendung, kelabu. Gelap itu ya, karena itu keinginan atau apapun pengenalan dia akan Tuhan Yesus belum mencapai itu. Oleh karena itu butuh Roh Kudus nanti kan pada Pentakosta supaya selalu memimpin kita seperti sekarang ini ya, kita karena Roh Kudus yang mendampingi kita supaya kita memahami apa yang penginjil Lukas katakan dalam minggu Paskah ketiga ini, perjalanan ke Emmaus itu ya. Seperti itu. Dan Yesus tetap setia tuh, nggak selesai dia. Setia mendampingi ya supaya dijernihkan tuh. Mereka dijernihkan, diteguhkan, dan dikuatkan macam-macam seperti itu. Ada proses-proses yang sungguh-sungguh terjadi dalam diri para murid itu. Ya. Di mana pada saat murid-muridnya juga sampai tidak mengenal bahwa itu Yesus ya Romo ya. Ya karena ditutupi. Kalau mata kita ditutupi oleh kehidupan kita ataupun batin kita, hati kita dan
segala jiwa raga kita ditutupi oleh kedosaan misalnya, itu semua kita tidak bisa. Oleh karena itu sampah-sampah yang ada di diri kita, sakrament pengampunan dosa, tadi kan prapaskah gitu persiapannya gitu, supaya kita sungguh-sungguh bertobat terus-menerus untuk diperbarui dan terus-menerus, sehingga semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan sangat baik dengan berdoa. Berdoa kan seperti tadi ada meditasi, kontemplasi, kita ikut serta dalam perjalanan Emmaus itu, sehingga kita belajar, oh nyatanya aku juga punya kebutaan yang sama dengan Kleopas gitu. Aku kan teman Kleopas itu sama nih kita lagi. Karena putus asa dan sebagainya. Hati-hati dengan segala keinginan kita, paham kita, gagasan kita tentang Yesus yang keliru menurut saya. Kita yakin ya benar-benar. Tuh, nanti, oh Yesus itu penyembuh, yang takut, pokoknya gitu. Jadi kalau akhirnya dia tidak disembuhkan, dia marah, apa dan sebagainya. Mengapa saya yang baik ini jadi penyakit? Ya urusan yang kamu, maksudnya sebenarnya urusan kita juga ya. Penyakit dan sebagainya, sehat nggak sehat kan urusan itu, urusan apa ya, kita juga, bukan urusan Tuhan. Maksud Tuhan sampai kepo-kepo ngurusin. Itu kamu yang punya diri, dianugerahkan semuanya padamu, lengkap, sempurna, ya kamu rawat, kamu pelihara, dan kamu kembangkan. Bagaimana kita manusia bisa memanage itu gitu ya, dalam kehidupan kita ya, Romo? Mengelola, pengendalian diri berarti itu. Masalah buah-buah yang terakhir kan pengendalian diri, kasih dan pengendalian diri. Jadi itu menurut saya juga penting. Jadi kalau hidup dalam roh tuh, sebagai putra-putri Allah kan hidup dalam kebangkitan. Selalu ada yang baru, ya artinya yang gelap jadi terang. Itu kan bagi saya Paskah seperti itu. Gelap menjadi terang, mati menjadi hidup, jelek menjadi bagus, kayak gitu. Tadi transformasi yang baik-baik supaya jangan sia-sia Yesus. Ya wafat di kayu salib menebus kita dan bangkit itu supaya nggak sia-sia, dan iman kita bisa sia-sia juga kalau karena kita terlalu terlalu cinta diri menurut saya, cinta diri, pahamnya terlalu sempit atau tidak terbuka, open minded gitu ya, dengerin apa yang seperti itu. Apa-apa kita merasa dirinya benar, macam-macam sombong dan sebagainya. Menurut saya jadi macam-macam tuh hal-hal gitu perlu dididikan juga, sehingga ada mata kita sangat tertutup untuk melihat hal yang ini, yang itu dan sebagainya. Ya, kalau secara manusiawi ya Romo, ini kita bicara duniawi nih. Manusia itu kan merasa ada kekecewaan itu sepertinya biasa gitu Romo. Secara manusiawi gitu kan, namanya kodrat manusia gitu Romo. Kecewa karena apa? Jadi jangan kecewa, jangan menyalahkan Allah gitu ya. Jangan orang lain, malah kamu sendiri. Logikanya kan biasa kita blame the others kan. Tuhan gimana, ini gimana, kita nggak introspeksi diri. Jangan-jangan keinginannya terlalu banyak. Atau pahamnya keliru, pengertiannya, anggap gagasan dia atau anggapan dia tentang Tuhan tuh bisa keliru. Maka itu Tuhan menjernihkan, meluruskan yang benar-benar. Tadi kan nanti selanjutnya tuh para murid baca kitab suci dan sebagainya, diajak untuk supaya mengingat kembali untuk kitab suci dan juga menyadarkan bahwa itu kitab suci itu isinya apa sih tentang anak manusia itu dan sebagainya kan. Sebenarnya udah tahu 3 kali. Bandel ya Romo. Bukan bandel. Nggak mau tahu dan nggak peduli. Jadi kita sekarang kayak seperti orang tidak open minded, tapi sangat terbatas pada bahwa aku mau Yesus seperti itu. Yesus maunya itu Yesus yang begini. Tidak seperti Yesus diterangkan oleh kitab suci atau yang diwahyukan oleh Allah kepada kita kan melalui kitab suci dan sebagainya. Kita harus pelajari dan atau melalui kehidupan keseharian kita bisa seperti itu. Jadi menurut saya ya perlu ada keterbukaan diri untuk selalu disertai Tuhan, ikut sertakan Tuhan atau apa dan semacam itu, supaya nanti tidak tersesat kalau pahamnya keliru tentang Tuhan ya. Itu juga ibadahnya keliru atau tingkah laku keliru, sikapnya keliru, dan juga banyak berdampak pada yang lain-lain. Maka itu perlu dijernihkan, dan sebagainya. Mungkin kita pertobatannya mungkin dulu-dulunya harus begitu ya, bukan pertobatan mengapa pantang puasa ya karena untuk mengendalikan diri tadi itu supaya tidak terbukalah, tidak atau cinta diri begitu berlebihan atau pahamnya bisa keliru ya kita perbaiki gitu ya, terbuka untuk diperbaiki juga. Itu kan latihan mengendalikan, nggak bisa, jangan egois gitu, tapi egoisme diri yang begitu berlebihan tidak, kita harus keluar dari kita dan kita memberikan diri kepada sama kita dan itu belum memberikan diri loh. Baru paham aja yang salah kaprah, salah paham dan sebagainya aja, kita nggak mau diperbaiki, tanda petik tidak mau diluruskan dan supaya diperbaiki lah supaya yang benar ya sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Jadi bukan aku yang kendaki, bukan
pemikiranku ya pemikiran Tuhan. Jadi kadang-kadang kehendakku, rencana Tuhan tuh beda, sangat beda di situ. Bagaimana kita mau sinkronis nanti ya melalui karya Roh itu. Mending kita terbuka pada karya untuk membimbing kita supaya apa yang Tuhan kehendaki ya sama dengan kehendak kita dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari melalui firman-Nya, sabdanya dan sebagainya itu. Itu kurang lebih itu supaya nanti itu sinkron dan kita menjadi orang yang hidupnya bahagia dan bersukacita. Mengapa kita nggak bahagia dan bersukacita? Ayo, karena apa? Coba, kita nggak bahagia karena apa sih? Coba. Apa ya? Silakan yang bisa menjawab dan sebagainya. Kenapa? Ya kan? Kenapa kita? Karena ulah kita sendiri ya Romo. Ya bukan, karena kita apa yang kita apa ya, keinginan kita terlalu banyak kali ya. Terlalu banyak tuntutan. Dan juga cinta diri yang begitu pokoknya harus gini, harus begini. Jadi seolah-olah aku mengatur hidupku dan harus gini, harus itu. Jadi siapa ngarusin? Kadang-kadang kita ada yang, kalau misalnya sukacita boleh, dukacita ya boleh. Nah, jadi kita sangat terbuka gitu. Kalau maunya harus pokoknya sukses, aku mesti sukses. Ada orang gagal, pasti sukses kembali kegagalan. Gitu. Jadi kita jangan, dan saya sangat bersyukur ada pasangan yang hidup dalam kebangkitan itu berarti ya. Dia bersukacita karena telah berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan itu mengubah dia. Sehingga menjadi orang yang selalu bersukacita, berbahagia dengan catatan. Dia bahagia karena apa? Karena mencintai pasangannya dalam ketidaksempurnaan itu. Betul. Tidak gitu, jadi logikanya gitu. Jadi kita bahagia karena seperti itu. Karena yang penting dikasih Tuhan. Bukan karena harta, karena prestasi, apa-apa semuanya harus begitu. Dan kita berani berkata cukup pada godaan duniawi itu. Karena kan nanti repot kalau semua diloloh terus, dipenuhi terus, nanti kita nggak ada habisnya untuk begitu. Jadi jangan menutup mata dan hati kita ya. Iya, ya? untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, Roh Kudus apa dan firman-Nya apa segala itu sangat sakramen gereja luar biasa. Itu sungguh-sungguh kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita melalui teman-teman, melalui kehidupan nyata, melalui alam ini, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Mungkin dalam keheningan kalau Mother Teresa ngomong seperti dalam doa dan keheningan. Gitu. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Samuel. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Samuel Pangestu dan saya Felicia Lili. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0881 02513 3438 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Nah, Romo Samuel, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit ya Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Iya, tadi saya katakan bahwa dalam masa Prapaskah kita disiapkan untuk mengenal Tuhan lebih jauh melalui doa. Pantang puasa dan sebagainya, dan juga mengenai sedekah amal kasih supaya jelasnya mengenal diri, juga mengenal sesama kita dengan baik. Dengan demikian kita nanti ibadah dan juga perwujudan imannya, sikap segala perbuatan kita sesuai dengan iman kita juga semacam itu, seperti Yesus konsisten adanya. Mengenai tadi perikop Emmaus, perjalanan Emmaus itu ya berarti Tuhan menyertai tadi. Jadi Tuhan nggak pernah selesai, kita gitu. Kalau kita biasanya udah selesai, mutung dan sebagainya udah pun, tapi Tuhan nggak pernah selesai. Dalam artian dia memahami bahwa kita juga tetap lemah, para murid tetap lemah, oleh karena dia tetap menyertai perjalanan para murid dari Yerusalem menuju Emmaus. Akhirnya balik lagi karena mereka bersukacita, berbahagia, bergembira, dan menjadi semangat lagi hidup kembali karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Jadi nanti kita ngolah lebih lanjut mengenai perjumpaan dengan Yesus itu. Jadi kita diajak oleh penginjil Lukas juga untuk sebagai salah satu dari murid itu. Kita salah satu murid itu lepas dan kita untuk mengikuti perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus yang disertai Yesus.
Walaupun kita sebagai ini kita tahu bahwa itu Yesus, tapi sementara kita breaking dulu, kita seolah tidak kita ikut proses bagaimana berdinamika dalam perjalanan emosi itu apa yang terjadi dan lain sebagainya. Itu kurang lebih itu. Dan tadi dikatakan untuk apa ya, lebih mendalami lagi ya, apa itu, supaya saya merasa begini bahwa memang benar kalau kita harus apa ya, ikut, kalau dengan mengalami Yesus yang bangkit, sebenarnya kita juga merasakan itu ya dalam kehidupan kita sehari, mengalami Yesus yang bangkit atau berjumpa dengan Yesus dalam apapun ya, sampai seperti bisa kita yakini bahwa kita benar-benar tahu kok sebenarnya. Saya nggak ngerti ya. Kalau ibu berjumpa dengan Ibu Mother Teresa gitu, ibu tahu nggak? Pasti, itu Yesus banget gitu ya, gitu ya. Gitu banget. Jadi ketemu sama, tadi saya bilang ketemu dengan Pak Sutri yang 60 tahun, 50 tahun hidup perkawinan hebat, saya bilang, Yesus banget, dia mencintai pasangan dalam ketidaksampurnaan. Nah itu kan artinya apa ya? Apa tampilan-tampilan wajah-wajah Yesus yang seperti itulah yang menurut saya bisa membuat kita mengalami ya kehadiran Yesus, pernyataan Yesus dan sebagainya dalam kehidupan kita. Jadi Yesus yang bangkit itu selalu hadir dan tampil melalui kita ini. Oleh karena kita diutus untuk menampilkan wajah Yesus yang marahin dan sebagainya. Yesus yang bangkit itu yang memberikan kehidupan kepada orang yang mati dan sebagainya, kayak gitulah. Gambarannya membangkitkan jadi transformasi. Kalau ibu ketemu saya berkobar-kobar gitu, makan teman baru, jadi kok semangat lagi, tadi aku putus asa loh. Nah itu berarti dia berjumpa dengan Yesus dalam diri orang Katolik itu. Sehingga menurut saya itu perlu diinikan. Kita harus, dan akhirnya kita tanya, kapan ya aku berjumpa dengan Yesus? Kapan aku mengalami Yesus yang bangkit itu gitu? Itu kan pertanyaan yang menurut saya ya bisa apa ya, bisa tanda petik ya, bisa menjadi iman yang musiman juga tuh tadi ya. Iman musiman dalam artian apa ya, kalau udah pasca lupa, udah apa gitu ya, sebagai kita imannya harusnya bertumbuh terus, mendalam, semakin mendalam dan sebagainya, sehingga berbuah melimpah semacam itu. Oleh itu jangan sampai lupa lagi, supaya kita berbahagia karena berjumpa dengan Tuhan dalam hal apa misalnya. Nah, yang paling penting kan sebenarnya kalau Anda melihat di situ ada kasih, di situ ada Yesus. Ya. Jadi perjumpaan dengan Allah itu bukan langsung secara kayak gini fisik. Yesus, gitu nah, itu kembali saya mengatakan itu keliru. Biasanya kita hanya physically, materi, material yang kelihatan nih fisiknya apa nih, tumbler. Kelihatan tumbler, kalau nggak ada tumbler saya nggak ini. Padahal yang lebih dalam lagi kan banyak hal yang seperti itu ya. Itu ya menurut saya di balik itu ada sesuatu yang lebih mendalam. Menurut saya seperti itu. Ya kalau ada kasih, katanya dicinta adanya kasih, Yesus, aku hadir kata Yesus. Dua orang itu saling ini, aku hadir berdoa, aku hadir gitu. Kan merasakan kehadiran Tuhan dan kita mengalami Tuhan yang hadir dan kita berjumpa dengan Tuhan, sebenarnya berjumpa dalam diri pastornya, dalam Ekaristi. Nah begitu di Ekaristi kita kan mereka mengenal Yesus ya ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Itu kan itu sangat luar biasa, itu indikasi dari perayaan Ekaristi kita ya mengatakan begitu. Ya boleh kita mengatakan begitu. Dan itu kita ketemukan dalam perayaan Ekaristi kita. Kita mengenal dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu dalam Ekaristi itu. Ya dalam tubuh dan darahnya. Kita ngalami dan kita berjumpa dalam firman-Nya, sabdanya itu, dalam diri pastornya, ya dalam diri umat beriman. Jadi Anda ada Yesusnya. Kalau Mother Teresa mengatakan engkau adalah Yesus bagiku itu, sehingga aku bahagia. Yang penting kan dalam hidup kita kan segitu. Yang penting dalam hidup kita bahagia bukan karena materi, tapi karena Yesus ada dalam hidupku dan Yesus mengasihi aku. Yesus, aku bisa melihat Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan, aku rasakan. Dan Roh Kudus dikaruniakan kepadaku untuk supaya aku mengerti dan memahami dan merasakan itu. Dan itu harus terbuka kita supaya sungguh-sungguh anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tidak sia-sia semata itu. Ya, Romo, perjumpaan dengan Yesus bisa melalui Ekaristi tadi ya Romo ya, mengalami tubuh Yesus, dan darah. Mengalami Yesus dan kehadiran Yesus. Nah, bagaimana pendapat Romo jika ada umat yang menghadiri Ekaristi tidak full dari awal sampai akhir? Misalnya dia baru datang setelah bacaan Injil, bacaan pertama selesai baru datang. Lalu setelah berkat dia pulang. Sebelum berkat dia sudah pulang gitu Romo. Apakah dia ini layak untuk menerima Ekaristi, tubuh dan darah itu? Nah,
itu kan kita hati-hati juga dalam itu. Kita harus cari tahu tuh, survei membuktikan. Saya selalu berdasarkan kalau di Keuskupan Jakarta sebagai pelayan pastoral ya, sebagai imam ya, saya nanya dulu detailnya, kenapa dia begitu? Apakah memang dia di rumahnya ada seorang yang sakit harus dia cepat-cepat pulang, macam-macam kayak gitu. Saya nggak ngerti. Oleh karena itu kita nggak boleh ngejudge juga. Tapi yang kita beritahu adalah paham positif, paham yang baik, paham Injili. Gitu loh. Jadi kita jangan-jangan dia ada apa-apa, kita harus perlu bantu dan sebagainya. Kita nggak tahu dibalik perbuatan sesuatu orang dan saya nggak mau jatuh pada itu terlambat. Tapi kalau memang dia bisa segalanya semuanya oke, tapi akhirnya dia hitungan sama Tuhan, tanda petik itu hitungan sama Tuhan ya. Berbisnis dengan Tuhan jadinya. Atau hitungan. Kita nggak perlu ngejudge, tapi kita hitungan lah. Karena dia bilang berapa jam dia harus mungkin buka tokonya, apa misalnya itu, atau dia harus kerja. Kadang kita nggak ngerti loh. Jadi persoalan mereka macam-macam, jadi kita nggak boleh ngejudge. Dalam hal ini saya waktu itu, dan kita harus punya paham baik tentang hal-hal semacam itu. Saya nggak bisa menghakimi, kita juga nggak bisa menghakimi, biarlah Allah Bapa sendiri yang tahu apa persoalan dia. Tapi bagi saya dia mau datang ke gereja, itu udah bagus. For me sebagai pastor, paling tidak sudah ada niat baik ya. Biarin kita merem dah, biar kalau dia nggak sempurna nggak apa-apa. Saya mencoba mencintai dia dalam ketidaksempurnaan. Itu yang nggak gampang. Aku mau diperlakukan itu sama Tuhan, ya aku juga mau memperlakukan orang lain seperti itu misalnya gitu. Tuhan juga nggak hitung-hitungan kok. Tuhan juga memahami dan sebagainya. Terus mengenai salah benar ya biar urusan Tuhan lah. Saya juga orang manusia berdosa yang tidak sempurna dan sebagainya. Saya sih merasa itu lebih fair dalam hal itu. Tapi yang kita wartakan yang positif. Nah ini kita menjadi bahagia berjumpa dengan Tuhan. Setelah itu ngapain? Kita menjadi pembawa kabar sukacita Injil seperti 2 orang Emmaus tadi. Jadi pembawa kabar sukacita Injil selalu yang bagus-bagus tuh. Jangan yang jelek-jelek, capek lah kalau udah malas dia, udahlah. Pokoknya baiknya apa di orang itu? Ya kita kembangkan. Dia masih mau ke gereja ya kita kembangkan. Harus positive thinking ya. Atau paham Injil namanya kalau positive thinking bahasa manajemen, tapi kita sungguh-sungguh paham Injil, paham yang baik-baik, sukacita itu, gembira baik dan sebagainya, bukan yang buruk-buruk dan supaya kita wartakan tidak seperti itu. Saya merasa kita belajar. Nah itulah kita udah mengalami kebangkitan, berjumpa dengan Tuhan mengubah kita menjadi orang seperti itu. Sangat beda kan? Ya selalu melihat yang baik. Ngomong yang baik, berpikir yang baik, semuanya itu yang berbicara yang baik, hatinya juga penuh kebaikan, kemurahan dan sebagainya. Itu menurut saya baru mengalami kebangkitan dan kematian. Itulah namanya hidup anak-anak Allah yang merdeka semacam itu, yang memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa dan belenggu kekurangan kelemahan atau prejudice kita, menghakimi orang dan sebagainya. Yang penting justru dikasihi orang semacam itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang kurang. Katekesenya jangan kurang, dulunya dia hanya baptisnya cepat-cepat dan sebagainya, atau kita juga keliru, pastor juga nggak turun tangan sendiri untuk memberikan katekes yang benar atau apa ya, pewartaan tentang Injil atau tentang Tuhan kita Yesus dengan baik dan sebagainya. Saya sih merasa itu lebih cocok ya, supaya kita mulai sekarang, saya tidak mau tanda petik jangan menjudge seorang ya. Dan sebagainya. Tuhan juga nggak menjudge. Dia putus asa, wajar lah dia putus asa, karena pahamnya keliru. Makanya yang dibenarkan, yang diluruskan tuh pahamnya, pengertian tentang Yesus itu. Kan tempatnya kayak degil ya, tanda petik ya bahasanya itu tertutup banget tuh, ngomongin beberapa kali tuh keras kepala, keras dan sebagainya semacam itu. Itu yang membuat susah nggak itu seperti itu, dan diubah oleh pelan-pelan dengan mengenal Yesus tuh, mengenal kembali dan diingat kembali bahwa apa yang dikatakan Yesus kan mungkin dibimbing. Dulu pernah kayaknya ada ngomong nih tentang nubuat para nabi tentang ini. Nah, ini kembalikan. Jadi firman Tuhan tuh sungguh-sungguh seperti pedang bermata dua, menghujam pada yang lawan bicara, tapi menghujam diriku juga. Jadi, iya benar juga. Jangan-jangan aku selama ini tertutup, selama ini tidak memahami, karena punya agenda sendiri tersembunyi dan sebagainya. Itu tuh nggak boleh. Biarlah itu menjadi agenda Tuhan yang kita jalankan, atau kehendak Tuhan yang kita jalani. Itu menjadi kita menjadi bahagia kok hidupnya. Ya oleh karena itu hati-hati dengan keinginan, pikiran apapun yang kita yakini bahwa itu benar, belum tentu. Ya kita terbuka juga pada kebenaran atau keyakinan yang lain juga. Maksudnya
kepercayaan, oh saya percaya ini yuk, saya sungguh ini, tapi ya belum tentu itu benar dan sebagainya. Oleh karena itu perlu konfirmasi, perlu belajar bersama, perlu discernment komunal, ada komunitasnya, ada keluarganya, ada gerejanya. Ini benar gak ya seperti yang aku katakan itu. Itulah kebangkitan. Kalau mulai mau belajar aja, terbuka, itulah kebangkitan. Ya itu yang membuat kita bahagia, bukan? Iya. Kalau enggak kita tutup, ya nggak bahagia lah. Apalagi benci orang, apa itu udah kembali lagi ke manusia lama. Jadi kita menurut saya sia-sia juga, Yesusnya kasihan juga gitu. Ya, gitu, maksudnya biarlah kita semakin tahun semakin baik. Ini pasca 2020 semakin baik dibanding 2019 karena ada buah-buah yang aku lihat. Karena jangan lihat jelekmu, kalau jelekmu nanti mungkin sekarang baiknya 60, dulu 40 naik lagi. Gitu. Jadi naik kita kelas, lihat ya? naik kelas yang baik-baik aja menurut saya, supaya itu tujuan bagi saya, tujuan apa ya, penginjil Lukas mungkin begitu ya. Supaya kita retret sama Tuhan, ya berdoa bersama Tuhan, Tuhan memberi petunjuk-petunjuk, akhirnya kita mengubah diri kita sehingga kita menjadi manusia Emmaus yang baru gitu. Kalau dulu kan manusia Emmaus dengan kesusahan, suram wajahnya, tapi cerah, gembira, mulai dengan tersenyum, mulai dengan macam-macam memberikan itu. Kabar gembira, kabar sukacita kepada semua. Jadi membangkitkan yang lain juga kan. TikTok gitu ya, begitu. Bukan TikTok, kan tapi TikTok ya, supaya benar-benar membangkitkan. Itu. Ya, Romo, mengenai perjumpaan dengan Yesus itu bisa melalui sesama dan lingkungan. Saya melihat hari ini Romo membawa tumbler nih, Romo. Oh, ya. Iya. Ini pembelajaran apa nih, Romo? Saya melihat sebenarnya kan Yesus kan menciptakan kita untuk menjadi sahabat, menjadi teman atau saudara juga ada pada alam ini juga. Karena kan di mana kita tinggal, kita harus mengucapkan say thank you kan. Terima kasih alam, kau sudah memberi aku udara juga. Kalau seandainya gitu ya, saya merasa Tuhan menciptakan supaya menjadi tanda petik ya rekan kita, ya sahabat kita, saudara kita yang berikan segala-galanya. Itu sangat luar biasa. Tapi kan sekarang bumi sekarang semakin O2-nya semakin tipis ya, ozonnya semakin tipis sehingga kita susah bernapas dan sebagainya. Suhu udara naik ya, cuacanya semacam nggak jelas seperti itu. Virus corona di mana-mana kan sudah selesai kali ya, saya merasa sudah selesai. Tapi kan itu tanda-tanda zaman ya, bahwa kita kurang bertanggung jawab terhadap diri kita juga. Ya, tidak bertanggung jawab pada Tuhan yang menganugerahkan semuanya dengan awal mulanya ada baik. Apalagi tidak bertanggung jawab pada sesama kita. Atau pada anak cucu kita juga, kalau kita tidak merawat bumi, melihara bumi dan sebagainya. Ya, Paus mengatakan Laudato Si dan sebagainya, sudah mengeluarkan itu dan juga Paus juga sudah sinode Amazon dan sebagainya pada saat waktu itu saya hadir juga di sana. Saya melihat itu suatu mulai bagaimana kita merawat alam semesta itu menjadi tempat ya surga atau dunia di mana orang mendiami dengan penuh kedamaian, kenyamanan dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan itu. Ya, menurut saya pada mulanya ada semua sangat baik. Wah, sangat baik lagi. Keren banget itu. Sekarang sangat bisa jadi nggak baik karena apa keserakan manusia, eksploitasi, ada politik macam-macam itu. Karena bagi saya manusianya itu harus berefleksi tentang hal semacam itu. Mengapa saya bawa-bawa ini? Karena ya memang kita harus iman diwujud nyatakan dengan perbuatan juga, perilaku, sikap kita dalam itu, supaya kita juga mempertanggungjawabkan tidak plastik, menggunakan plastik lagi, dan sebagainya. Kita juga misalnya AC juga jangan dingin-dingin karena membuat ozon semakin tipis ya. Kita mewariskan apa pada anak cucu kita? Kematian bukan kebangkitan. Berarti kan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan pasti. Kalau kan kita mau ingin Ardas yang bawa juga ingin supaya hidup atau manusia sangat-sangat diperhatikan. Sambil membangun jemaat untuk memperhatikan manusia-manusia supaya sesuai dengan citranya, sesuai dengan identitasnya sebagai putra-putri Allah, ya harus semacam itu, bertanggung jawab pada diri, pada ini juga bisa bersih, juga kita hidup sehat dan bersih, dan juga bisa kita merawat bumi, bisa menambah-nambahlah ya penderitaan, menambah malapetaka atau bencana. Kalau kita sembarangan sampai kasur ada di mana-mana kan jadi maksudnya jadi banjir itu kan kotor semua karena kita nggak merawat kali kita, sungai kita ataupun sekitar kita dengan baik. Nggak ada gotong royong lagi bersihkan got-got dulu kan zamannya masih yang lampau, seperti sekarang sudah. Yang penting ada kepedulian menurut saya, melahirkan kepedulian. Kebangkitan juga melahirkan kepedulian dan keterlibatan.
untuk merawat bumi, alam semesta, dan juga terlibat pada kesulitan sesama apa sebagainya, itu pasti inkarnasi. Itu mengapa Yesus datang ke dunia, ya untuk menyelamatkan manusia dengan cara, ya kita mungkin gerakan-gerakan itu menurut saya untuk tidak menambah ya, persoalan di bumi, tapi kita merawat, berdamai dengan bumi. Kita Paskah juga berarti kan kita berdamai dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, dan juga dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan untuk kita. Mengapa saya kebetulan bawa ini karena minumnya supaya lebih sehat, lebih seperti itu, dan juga budaya bersih juga kita. Ya Romo, dalam Minggu Paskah ketiga ini, himbauan apa lagi yang dapat Romo sampaikan sehingga bisa dapat lebih menumbuhkan iman kita, Romo, terhadap lingkungan dan sesama? Saya hanya mengatakan memang sebagai orang beriman tuh bukan hanya sekedar kita untuk kepentingan kita sendiri, artinya kita jasmani rohani kita sehat atau seperti itu, untuk berdoa dan sebagainya seperti itu. Tapi juga kita semuanya harus disehatkan gitu. Jadi jasmani rohani orang lain juga harus sehat, atau alam sekitar kita juga harus sehat. Jasmani dan rohaninya itu perwujudan iman. Jadi tugas kita nggak selesai pada saat merayakan Paskah, udah selesai di gereja dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menjadi Paskah abadi di tengah-tengah masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan di dunia ini, sehingga kita selalu memberikan hidup yang baru, langit dan bumi yang baru pada semua orang itu. Itu menurut saya dengan terlibat, peduli tadi. Concern, jangan jangan menyusahkan orang lain, terlalu banyak. Jangan nambah-nambah nyusahin kan, nggak usah. Itu pertama, nggak usah menyusahkan orang lain. Kita malah menjadi berkat dan harapan bagi semakin banyak orang. Ya kan, kita menjadi pembawa damai dan sukacita dan juga kegembiraan dan sebagai kebahagiaan. Kita ingin mewujudkan surga ada di dunia ini, dalam artian kita sungguh-sungguh damai dan Allah, kasih Allah tuh meraja dalam hidup kita. Itulah menurut saya, supaya kita terus-menerus mengusahakan dengan bersama diri kita dulu, bersama keluarga, komunitas, dan juga gereja, dan terakhir juga pasti dengan seluruh masyarakat Indonesia, supaya kita bahu-membahu untuk mewujudkan itu semua. Jadi bagi saya, kita bahagia, orang lain juga mau bahagia kok. Yeah. Bahagia hidup di dunia ini, dan juga pasti kepenuhannya di surga nanti kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Tahun ini kan tahun keadilan sosial ya, berarti kita juga sangat jelas bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya sama orang-orang yang tersingkirkan, lemah dan miskin dan sebagainya. Itu kita harus perhatikan pada mereka. Selain juga, mungkin juga yang sakit sekarang, yang miskin adalah alam semesta kita, atau bumi kita yang menjerit dan sebagainya, kepanasan dan sebagainya, kehausan, kelaparan. Karena kita eksploitasi ya, kita mau ini kan eksploitasi alam begitu, karena untuk demi standar of living yang besar, atau standar kehidupan kita yang nggak mau diturunkan, kita mau yang besar-besarnya. Ya. Gitu. Dan saya jadi terkilas ya Romo, yang lalu kita ini, yang lampau ini beberapa bulan yang lalu kita mewabah virus corona, di mana ada orang-orang juga yang menimbun misalnya masker apa segala macam gitu ya Romo. Jadi di mana kita juga jangan mementingkan diri kita sendiri ya Romo. Atau mencari keuntungan dalam kesempitan, jadi kita mencari keuntungan boleh dengan cara yang fair. Ya. Itu kan dalam keadaan penderitaan kita malah bahagia atas penderitaan orang lain, kan nggak boleh lah. Kita bahagia, dia menderita malah kita kalau orang ajaran Katolik kan sehati seperasaan ya, dia menderita, saya menderita, saya bahagia gitu. Jadi kau sukses nggak apa-apa, saya juga bahagia. Kau menderita tapi aku mau bantu kau apa, minimal peduli, minimal saya menjadi sahabatmu dan sebagainya. Tapi saya bangga Romo, yang lalu itu waktu pada saat ada bencana banjir, saya pernah sharing juga bahwa pada saat banjir itu kita juga saya pernah datang ke tempat lokasi banjir, di mana kita membawa sumbangan, dan orang itu tidak menerima begitu saja sumbangan. Dia mengatakan kalau barang ini saya sudah punya, saya tidak perlu ambil, saya akan kasihkan ke tetangga saya. Gitu. Jadi dalam keterpurukan, kesusahan pun mereka masih memikirkan orang lain. Gitu, iya, saya pikir itu juga orang, ya bagi saya itu mutiara-mutiara yang sungguh luar biasa ya. Artinya orang-orang yang sangat hebat lah gitu. Justru dalam
tadi dalam kesulitan, tanda petik ya, penderitaan itu dia bisa melihat sesuatu, dia tetap bisa menjadi jati dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri yang sangat baik itu. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jadi menimbul malah ngambil hak orang lain. Dan kan tahun keadilan nggak boleh merampas hak orang lain ya, gitu, atau mengambil hak orang lain. Itu dikatakan juga dalam Injil kita dan kitab suci kita seperti itu, mengajarkan kita seperti itu. Apa yang menjadi orang lain, dia punya hak untuk bermartabat dan hidup, ya kita berikan itu pada mereka. Kalau nggak begitu berarti kita juga berdosa, tanda petik. Maka itu kadang-kadang orang bilang berdosa karena saya tidak buat jahat, bukan itu. Berdosa membiarkan juga itu. Membiarkan juga berdosa. Iyalah benarnya. Akhirnya juga berdampak pada diriku juga toh. Pada anak cucuku kan semua. Kayak gitu. Makanya itu saya bilang kita berbuatlah, mari bertindak, terlibat, kita bergerak bersama untuk merawat bumi ini, dan juga kita juga sadar bahwa resources kita, sumber-sumber daya kita terbatas. Jangan hampur-hampurkan, jangan ini dan sebagainya. Kita eman-eman supaya, atau kita berinovasi mendapat sesuatu energi yang baru atau sesuatu yang baru, tidak menghabiskan ini. Ada alternatif namanya. Ada komunitas alternatif, kontras Bapak Kardinal ngomong gitu kan. Itu juga ada alternatif resources, sumber-sumber yang lain menciptakan sesuatu yang bagus, yang baik itu untuk semakin banyak orang gitu. Anak-anak kita didorong untuk itu. Jadi orang-orang semakin berguna, bermanfaat, dan juga bermakna hidupnya karena dia semakin banyak orang, ya artinya dia semakin bisa berguna bagi semakin banyak orang gitu. Seluas, semakin sedunia, semakin luas cakupannya, semakin dia itu hidup dalam kebangkitan. Menurut saya seperti hasilnya ada buah-buah yang baik-baik itu. Menurut saya itu yang kalau udah berjumpa dengan Tuhan terjadi transformasi diri dan menghasilkan buah-buah yang baik itu. Ya. Baik Romo, sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini ya Romo, pesan apa yang ingin Romo sampaikan di Minggu Paskah ketiga ini Romo? Berbahagialah kita semua atau siapapun nanti kita ajak untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memiliki semuanya ini ya, memberikan semua anugerah pada kita. Dan kita diajak untuk selalu berbahagia, bersukacita, dan membagikan itu pada orang. Karena apa? Karena kita telah berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita, mengampuni kita, dan menebus kita ya, semacam itu ya. Apapun siapapun kita, sehingga kita menjadi putra-putri Allah, dengan roh, karena juga Allah memberikan roh kudusnya kepada kita. Hiduplah dalam sukacita itu, dalam kebahagiaan itu, dan bagikan itu kepada semua orang. Dan dengan segala perbuatan yang pasti yang baik-baik ya, murah hati seperti Allah Bapa dan lain sebagainya itu. Kurang lebih itu. Ya. Paskah adalah pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Samuel. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas karunia pengalaman Paskah bersama Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menjadikan kami putra-putri Allah. Karena Dia melakukan karya penebusan melalui gerejamu, juga melalui sakramen baptis dan sakramen krisma yang kami terima, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan martabat kami sebagai putra-putri Allah dan yang penuh dengan Roh Kudus. Bapa, biarlah kami selalu hidup dalam kebangkitan itu, sehingga apapun kami lakukan sungguh-sungguh mengubah diri kami, mengubah diri sesama kami atau orang sekitar kami, sehingga menjadi manusia yang semakin baik, dan lingkungan hidup kami semakin manusiawi, karena Engkau selalu menyertakan, memberikan kami kekuatan dan juga penugahan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Kau kehendaki kami bisa lakukan untuk hidup di dunia ini. Bapak, berkatilah keluarga kami, berkatilah komunitas, berkatilah juga gereja dan juga masyarakat kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas diri kita bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Samuel untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Samuel dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Samuel Pangestu, dan saya Felicia Lili mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dengan semangat. Kita adil, bangsa sejahtera.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami.